Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi di Edward Talk episode Edward Institute berkaitan dengan public speaking. Materi yang mungkin bisa dikatakan sangat menarik karena materi ini sangat menarik karena sangat berkaitan dengan kita dan merupakan skill yang sangat penting dimiliki oleh eh, orang-orang yang memang bergerak di lembaga gitu. Maksudnya dia bekerja, dia kuliah, dia sekolah gitu ya. Bahkan seorang muslim sebaiknya memiliki skill ini untuk kemudian bisa berdakwah pada orang-orang. Dan mungkin materi ini akan dibagi ke beberapa pertemuan dan mudah-mudahan nanti teman-teman biasa lebih fokus dan bisa mencari apa eh, satu persatu per subtemanya. Insya Allah kita hari ini akan membahas lebih ke pengantar daripada skill public speaking ya. Oke, udah muncul ya screen-nya. Bicara soal skill itu bicara soal hari kemarin. Your skills are what you put in yesterday. Dan hari ini tuh kita bicara soal apa? Commitment. Commitment is what you must put in today. Kenapa? In order to make today a masterpiece, agar hari ini menjadi mahakarya kita. Jadi, kunci agar hari ini sukses, berhasil menjadi mahakarya adalah apa? Komitmen, integritas. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka mereka adalah orang yang beruntung. Janganlah kita jadi orang yang celaka. Gimana celaka itu? Yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Bahkan ketika kita sama saja dengan hari kemarin, itu disebut dengan orang-orang yang merugi. Maka kita jadikan hari ini itu masterpiece, mahakarya, keberuntungan dengan apa? Komitmen. Dan komitmen ini pun agak bisa menjadi bekal dan make tomorrow success, menjadi bekal agar hari esok sukses ya. Itu kata John Maxwell dalam bukunya Make Today Count. Lalu kenapa public speaking penting? Nah, ini sebuah pertanyaan kenapa? Karena dalam bukunya Simon Sinek dikatakan hal yang menjadi penguat dalam setiap hal itu adalah apa? Starting with why. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa kita mencari alasan kita belajar public speaking agar kemudian ketika kita belajar itu bisa lebih bersemangat dan ketika ada medan menghalangi kita tetap bisa termotivasi, tetap memiliki motivasinya. Dan motivasi paling agung bagi seorang muslim adalah karena Allah Ta'ala. Dan public speaking ini tentu bisa menjadi skill yang dapat menunjang kita untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa tadi? Berdakwah. Contohnya apa? Ketika diminta untuk khutbah, ketika diminta untuk mengisi pengajian, ya ceramah, bahkan ketika kita mengontak dakwah, ngobrol dengan sesama eh, muslim untuk mengajak memberikan sakofah Islam, mengajak dia untuk ngaji, pun perlu skill public speaking. Public speaking itu bukan berarti bicara di depan halayak orang saja, tapi bicara ngobrol pun itu punya skill public speakingnya, gitu ya. Tapi di sini tentu saya akan memberikan gambaran bagaimana public speaking di depan banyak orang gitu ya dalam sebuah forum. Ini foto-foto ketika saya ikut conference. Nah, conference ini merupakan eh, momen saya presentasi, tentu public speaking, bahkan di depan orang-orang yang secara secara standar mereka adalah akademisi gitu ya. Artinya public speakingnya itu harus secara khusus formal gitu, kemudian juga ilmiah dan lain-lain. Artinya apa? Public speaking pun harus menyesuaikan dengan forumnya, kondisi forumnya gitu ya. Ada yang formal, ada yang non formal, ada yang semi formal, ada yang just santai gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Sebagai gambaran teman-teman semua, kenapa public speaking ini penting? Boleh dilihat di video ini.
Oke, mungkin cukup sampai situ videonya karena di sini masih panjang. Itu semuanya tentang organisasi, kerjasama. Namun yang ingin saya kaitkan dengan public speaking bahwasanya setiap pemimpin di sana itu yang menjadi pemimpin kelompoknya itu memiliki sifat mendasar yaitu apa? Public speaking. Karena seorang pemimpin itu setidaknya dia memiliki skill untuk menyampaikan informasi, mengatur organisasi agar kemudian organisasi yang dinaunginya itu bisa berjalan dengan baik. Dengan apa? Tentu komunikasi. Dan komunikasi ini perlu skill public speaking. Walaupun tentu hanya skill mendasar saja. Lebih jauh lagi ketika teman-teman secara khusus public speaking, ada seninya, seni ketika membukanya, seni ketika menutupnya, seni agar kemudian penonton tidak bosan gitu ya, seni agar kemudian lebih tersampaikan dengan jelas informasi yang ingin apa dipresentasikan itu ya dan lain-lain. Itu tentu memiliki seni dan cara khusus. Namun secara umum public speaking ini merupakan skill mendasar ketika teman-teman mengelola sebuah forum, entah itu sebagai moderator, entah itu sebagai ketua forum gitu ya, atau bahkan ketua organisasi. Nah, sebagaimana tadi diperlihatkan dalam video. Ya. Begitupun ketika kita memiliki peran apapun, termasuk bukan hanya ketua ya, termasuk teman-teman ketika menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah agent of change, akan stop, govern of video, moral force, social control. Memiliki fungsi yang luar biasa, memiliki fungsi yang begitu banyak. Salah satu apa poin intinya adalah sebagai insan akademis. Dia bisa mengkritisi permasalahan sekitar dan memberikan solusi tepat guna. Artinya apa? Setiap daya kritisnya itu tidak hanya dicurahkan dalam tulisan, tapi juga harus bisa disampaikan secara lisan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, eh, artinya apa? Gagasan dia itu akan bermanfaat dan terasa banget gitu ya di tengah masyarakat. Sebagaimana Rasul Al-Kahfi ayat 13-14 katakan di ujung ayat banget, idkomu fakolu. Seorang pemuda itu ya termasuk mahasiswa ketika dia komu berdiri dalam hal ini itu dia memiliki prinsip tegak dengan fungsinya, dengan apa ikhtiarnya, idkomu fakolu, dia akan Kolu berbicara, akan menyampaikan aspirasi. Dan artinya pemuda itu tidak diam, pemuda itu terus bergerak, pemuda itu terus menyampaikan inspirasi, aspirasi, menyampaikan kebaikan di khalayak sekitar, gitu ya. Lalu seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Nah, ada anggapan bahwa kesuksesan seorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Bakat artinya lahiriah gitu ya. Dan ada anggapan bahwasanya public speaking itu hanya dari bakat saja. Saya gak punya bakat nih, apakah benar seperti itu? Namun ternyata tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Nah, ada tiga teman-teman. Saya selalu menyampaikannya dalam istilah 3 L. Apakah keterampilan berbicara adalah bakat? Ternyata betul ada faktor bakat. L pertama adalah lahir atau bakat. Namun di samping bakat, ada L yang kedua, apa latihan, practice. Ketika teman-teman memperbanyak practice dan repetition, kata Asad Ferisio, hal tersebut akan bisa melahirkan, membentuk sebuah habit, gitu ya. Termasuk skill. Skill pun bisa terlahir ketika teman-teman terus melatihnya. Practice and practice repetition, gitu ya. Termasuk yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga bisa membentuk sebuah skill dari seseorang karena dia terpaksa untuk harus terus apa ya melakukan hal tersebut. Misal teman-teman ikut sebuah organisasi atau contohnya saya dulu ketika kuliah itu tinggal di masjid selama 4 tahun dan di masjid saya diamanahkan untuk bisa mengelola program-program masjid termasuk misi kajian, misi khutbah, termasuk ngajar anak-anak gitu ya. Nah itu tentu harus memiliki skill public speaking walaupun awalnya mungkin belum bisa tapi karena lingkungan memaksa untuk terus merepetition itu gitu repetition pengulangan hingga akhirnya saya bisa untuk public speaking gitu ya.
Itu jauh sebelum saya diminta menjadi pemateri di berbagai forum, jauh sebelum saya memiliki apa diamanai sebagai mapres yang kemudian diundang di berbagai forum juga untuk sharing. Jauh sebelum itu saya udah dipaksa di lingkungan saya waktu itu di masjid untuk bisa bicara di depan umum. Makanya gak semua orang itu harus berbakat gitu ya. Tapi semua orang bisa memiliki sebuah skill bukan karena bakat tapi karena latihan juga karena lingkungan yang memaksa dia untuk reputation gitu ya. Lalu kita setelah ini akan membahas teknik dasar. Teknik dasar apa aja? Ada tentang mengatasi gugup atau grogi, teknik pernapasan, teknik vokal, persiapan, teknik membuka, penyampaian materi, dan teknik menutup. Termasuk akan diberikan skill ya tentang bagaimana merangkai atau mempersiapkan slide presentasi. Karena dalam public speaking itu ternyata ada hal yang bisa mensupport selain lisan kita gitu ya bagi komunikasi kita tapi juga presentasi kemudian juga bahkan penampilan dan lain-lain itu sangat mempengaruhi public speaking kita dan kita insya Allah akan bahas lebih lengkapnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan mudah-mudahan teman-teman tetap stay tune gitu ya dengan YouTube Edward TV dan bisa apa dilihat informasinya di Instagramnya edward.id khususnya di Instagram programnya termasuk Edward Institute. Public speaking ini merupakan bagian daripada pembahasan Edward Institute. Itu untuk hari ini. Terima kasih. Insya Allah nih kita akan eh, banyak pembahasan selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.